Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa contoh soal peluang. Untuk yang pertama, secara acak akan diambil dua buah angka yang berbeda, yang terdiri atas angka 1, 2, dan juga 4. Yang ditanyakan, mana saja yang memiliki peluang 1/3. Oke, pernyataan yang pertama. Terambilnya dua buah bilangan dengan selisih genap. Nah, berarti kita harus pikirkan dari angka 1, 2, dan angka 4. Kalau diambil dua angka berapa dengan angka berapa yang selisihnya ya? Atau kalau dikurangkan, itu nilainya adalah genap. Berarti kita punya angka 4 dengan angka 2. Kalau seandainya 2 dengan 4, boleh nggak? Itu sama aja. Jadi cukup hitung sekali aja ya, yaitu 4 dengan 2 saja. Jadi ada satu kemungkinan. Ingat, peluang itu adalah titik sampel per ruang sampel. Di mana ruang sampel itu adalah seluruh kemungkinan yang bisa saja terjadi. Berarti kan bisa aja angka 1 berpasangan dengan 2. Terus angka 1 berpasangan dengan angka 4. Dan angka 2 berpasangan dengan angka 4. Nah, kalau sudah, berarti ruang sampelnya kita hitung ya, 1, 2, 3, ada 3 pasang. Maka pernyataan pertama, peluangnya adalah 1/3, sesuai dengan soal. Jadi pernyataan pertama bernilai benar. Untuk pernyataan yang kedua, terambil dua bilangan dengan hasil kali bilangan prima. Nah, kita harus kenal dulu dengan bilangan prima. Bilangan prima konsepnya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya apa saja? Contohnya angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Berarti kalau kita mengambil dua angka di antara angka 1, 2, dan 4, angka berapa saja yang kalau dikalikan hasilnya adalah angka prima? Berarti bisa saja angka 1 kali angka 2 ya. Terus ada lagi nggak? Kalau kita cek 1 dengan 4, 4 bukan prima. 2 kali 4, 8, 8 juga bukan prima. Jadi ada 1 dengan 2 saja. Jadi ada satu pasang. Per seluruhnya sama ya, seperti yang pernyataan 1, yaitu 1 dengan 2, 1 dengan 4, 2 dengan 4. Jadi ada 3 kemungkinan. Dan ternyata pernyataan 2 peluangnya pun sama, yaitu 1/3. Jadi pernyataan 2 bernilai benar. Oke, untuk pernyataan 3, terambilnya dua angka dengan jumlahnya genap. Oke, berarti kita harus cari ya di antara angka tadi, yaitu 1, 2, dan 4. Kalau ditambahkan haruslah genap. Berarti 1 dengan 2 kalau ditambahin 3. 3 ganjil. 1 tambah 4 kalau ditambah nilainya 5. 5 ganjil. 2 dengan 4 kalau ditambahkan adalah 6. Nah, jadi yang memenuhi adalah 2 dan 4. Jadi ini ada satu pasang. Seluruhnya sama kayak tadi. 1,2, 1,4, 2,4. Jadi ada 3. Kenapa nggak 22 atau 11 atau 44? Kan kalau ditambahin ganjil. Ini ya, keterangannya harus berbeda. Artinya, nggak boleh udah 1, belakangnya 1 lagi. Atau depannya sudah 2, belakangnya 2 lagi. Itu nggak boleh. Jadi harus angkanya berbeda. Contoh tadi ya, 2 dengan 4. Atau ini nih, tadi 1 dengan 2. Angkanya harus beda. Berarti kalau kita lihat pernyataan ketiga, ini juga sama ya. Dapat peluangnya 1/3. Jadi pernyataan 3 nilainya benar. Untuk pernyataan yang keempat, terambilnya dua bilangan dengan salah satu merupakan kelipatan bilangan lain. Oke, kelipatan itu artinya bisa dibagi. Contoh, 2 dengan 1. Loh kenapa? Karena 1 kelipatannya kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini memenuhi ya, jadi 2 dengan 1. Terus angka berapa lagi? Angka 4 dengan 1. Nah, ini juga kelipatan. Karena 4 adalah kelipatan dari 1. Ada lagi nggak? Ada, yaitu 4,2. 4 juga kelipatan dari 2. Berarti totalnya ada 3 kemungkinan. Per penyebutnya sama, 1, 2,
1, 4, 2, 4. Jadi ini 3/3. Tidak sama ya sesuai dengan soal, karena yang diminta adalah 1/3. Jadi yang betul adalah pernyataan pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke, untuk soal yang bawah ini dicoba sendiri sebagai tugas. Oke, kita lanjut ke tipe soal peluang berikutnya. Di sini contoh yang atas kita bahas dulu. Ada sebuah toko mebel memberikan undangan kepada Adi yang harus diambil dari kotak A dan juga kotak B. Oke, mana saja atau manakah yang paling mungkin terjadi? Berarti peluangnya harus paling besar. Kita coba opsi yang A dulu ya. Kita harus tahu berapa nilai dari opsi yang A. Mendapatkan 2 buah kursi. Nah, di sini kursi itu kan ada 2. Ada kursi merah sama kursi biru. Berarti kita cek ya dari kotak A dulu. Karena di kotak A ada kursi merah dan kursi biru, dan ini kan tergolong ke dalam kursi ya. Jadi dapat 2 tambah 5 dulu. Per seluruhnya, nah ini tinggal kita totalkan ya. Untuk totalnya ini 7 tambahin 2 lagi, 9 tambah 1, 10. Jadi dapat 2 tambah 5 per 10. Oke, sekarang untuk yang kotak B, sama ya, masih ngomongin kursi juga. Di kotak B ada 1 dan kursi birunya ada 1. Untuk total seluruhnya di kotak B, ini adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2, berarti 5. Sehingga kalau kita hitung, ini totalnya adalah 7 per 10 dikali 2 per 5. Atau peluangnya adalah 14 per 50 untuk opsi yang A. Sekarang untuk opsi yang B. Opsi yang B ini adalah mendapatkan 2 kemeja. Konsepnya sama. Berarti kita harus melihat terlebih dahulu di kotak B ya, kemejanya ada berapa. Dan juga nanti di kotak A, kemejanya ada berapa. Oke, kita coba untuk opsi yang B. Kalau kita lihat dari kotak A dulu, kemejanya itu ada kemeja merah dan juga kemeja biru. Berarti ini, kalau ditotalin, totalnya adalah 2 tambah 1. Pernya bagaimana? Tetap sama, totalnya tadi adalah 10 ya untuk kotak A. Sedangkan, kalau untuk kotak B, ini mejanya, ini bukan meja ya, tapi kemeja ternyata. Ini kurang pengetikannya. Nah, untuk meja, sebentar, maaf, ini yang ternyata harus dihapus nih. Oke, nah, oke, ini untuk meja yang ada di kotak B ya, kita lihat berarti yang ini kita dapat 1 tambah 2. Seluruhnya tadi adalah 5. Berarti kalau kita hitung, kita punya 3 per 10 dikali 3 per 5. Totalnya adalah 9 per 50. Oke, lanjut. Ke yang opsi C, mendapatkan 2 buah mebel yang berwarna biru. Oke, berarti kalau seperti ini, bagaimana cara ngeceknya? Yang dilihat cukup warnanya saja. Untuk kursi biru, ini ada 5 yang warna biru ya. Meja birunya ada 1. Seluruhnya ada 10. Sedangkan kalau untuk yang B, ini birunya sama ya, ada 1. Sedangkan meja birunya ada 2. Berarti 1 tambah 2 per seluruhnya adalah 5. Kalau kita hitung, kita punya 6 per 10 dikali 3 per 5. Dapat 18 per 50. Oke, untuk opsi yang D, kalau kita coba lihat, 2 buah mebel. Nah, sekarang yang diminta adalah yang warnanya merah. Berarti untuk yang A ada kursi merah dan juga meja merah. Oke, kursi merahnya ada 2, meja merahnya ada 2. Seluruhnya sama ya, yaitu ada 10. Sedangkan kalau yang di B, kursi merahnya ada 1, terus meja merahnya ada 1. Seluruhnya sama ya, totalnya adalah 5. Berarti kalau kita hitung, ini 4 per 10 kali 2 per 5.
Atau dapat 8 per 50. Untuk opsi yang E, sekarang adalah 2 kursi yang berwarna biru. Oke, kursi biru ini ya berarti ya. Kotak pertama ini ada 5, dari seluruhnya 10. Terus untuk yang B, kursi birunya hanya ada 1 dari 10. Sehingga kalau dikalikan ini bisa langsung 5 kali 1 dapat 5 per bawahnya, maaf ini tetap ya 10. Kita rubah menjadi per 5. Berarti ini sama saja 5 per 50. Nah, kalau kita lihat yang paling mungkin itu adalah yang paling besar atasnya. Berarti kalau kita lihat ini 18 ya, paling besar. Maka kita punya opsi yang C. Oke, untuk soal yang bawahnya ini dicoba sendiri dulu untuk tugas. Jadi tugasnya ada 2 nomor ya, yang ini dan juga yang atas tadi.